Welcome, Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk pembuatan video UKIN, pembelajaran bagi siswa kelas 8A untuk materi sujud luar salat, mengambil materi sujud tilawah. Oke, mari kita masuk kelas kelas 8. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada saat ini kita bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran materi fikih tentang sujud di luar sholat. Kita akan lihat materi yang ketiga, yaitu tentang sujud tilawah. Sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu keadaan siswa. Saya bapak absen dulu ya. Yang pertama, Nisanul Aini hadir. Nitara Ayu. Raja Yasir. Rai Putri. Raya Ayu. Raya Elingga. Ridwan Syahrul. Robi Nur Awal. Salwa Fitria. Sipa Rahmawati. Sania Nuraini. Siti Alia. Vina Anissa. Tirana. Wildan Basari. Wildan M. Ali. Dan Sanita. Oke, kita review dulu ke belakang tentang materi sujud syukur ya kemarin. Dari materi sujud syukur kemarin ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, kita yang penting untuk sujud syukur itu mulai dilakukan saat kita mendapat nikmat atau mendapat berita dari bencana. Nah, di sini Bapak sajikan materi singkat tentang sujud tilawah. Sebelumnya kalian pernah sering baca ayat Quran? Sering. Tahu tidak dalam ayat Al-Quran ada yang dinamakan sujud ayat sajdah? Ya. Ada, tahu tidak? Pernah mendengar sebelumnya? Nah, ayat sajdah. Ayat sajdah itu apa? Ayat yang menganjurkan kita ketika membacanya untuk melakukan sujud. Nah, sujud ini dinamakan sujud tilawah. Nah, secara pengertian kita lihat di depan. Sujud tilawah adalah gerakan sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat saja. Disunahkan untuk melakukan sujud satu kali, yang dilakukan secara sujudnya satu kali. Itu dinamakan sujud tilawah artiannya. Adapun hukum sujud tilawah adalah sunatnya. Kita coba lihat di halaman 8 berpakai tentang dalil disunatkannya sujud tilawah. Di depan sudah ada dalil riwayat dari Imam Abu Hurairah. Coba dibacakan sama Wildan dalilnya. An-Nabi Hurairah qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara abnu adam as-sajdata fasajada i'tazalas saytanu yabki wa yaqulu ya wailahu umir ibnu adam bis sujud fasajada falahu jannatu wa umirtu bis sujudi fasaitu faliyan. Apa artinya? Dari Abu Hurairah Nabi bersabda, apabila manusia membaca ayat sajdah kemudian dia sujud maka sangat menghina dan menangis sambil berkata, hai celaka aku Jadi ketika kita melakukan sujud tilawah saat membaca ayat sajdah kemudian kita sujud, maka sang setan bakal berlari sambil menangis dan menyebutkan celakalah hai anak Adam,
Kamu diperintah sujud dan kamu sujud, maka bagimu surga. Aku disuruh sujud, tapi aku bersujud, maka bagiku neraka. Itu celaka menurut setan. Tapi menurut kita apa? Selamatan kan? Selamatan karena terhindar dari api neraka. Bagaimana yang dikatakan setan tadi, ketika kita sujud saat membaca sajdah, maka kita akan mendapat pahala berupa surga. Selanjutnya sebab-sebab sujud tilawah. Nah, dari pengertian sujud tilawah tadi bahwa sebab-sebabnya apa? Yang pertama atau yang utama adalah karena kita membaca ayat sajdah. Maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan. Sujud tilawah adalah sujud dilakukan oleh seorang muslim ketika mendengar atau membaca ayat sajdah, baik dalam salat maupun di luar salat. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat sajdah. Pada saat membaca mendengar ayat sajdah tersebut, seorang muslim disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Jadi sebab melakukan sujud tilawah itu karena mendengar ayat sajdah atau membaca ayat sajdah. Nah, dalam Al-Quran ada 15 ayat yang termasuk ke dalam ayat sajdah. Di sana ada kan di buku paket dari mulai surat Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra ayat 109, kemudian surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 25, surat As-Sajdah ayat 15, surat Shad ayat 24, surat Fussilat ayat 37, surat An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21 dan Al-A'raf ayat 19. Selanjutnya ada syarat dan rukun sujud tilawah. Syaratnya yang pertama suci dari hadas dan najis. Dan syarat kita untuk sholat itu dapat 4 syarat sujud tilawah. Dan rukun sujud tilawah yaitu membaca niat. Niat boleh takbiratul ihram, boleh sujud 1 kali, salam setelah sujud sambil duduk dan tertib. Artinya harus berurutan dari mulai niat sampai takbiratul ihram sampai baca salam. Ingat sujudnya 1 kali. Sambil membaca doa, apa baca doanya? Anime Umar. Baca doanya dalam sujud tilawah. Itu bacaan ayat sajdah. Di sana ya selalu bacaan sajdah. Selanjutnya tata sujud tilawah ini beda dengan sujud yang lain, sujud syukur, sujud sahwi. Kalau sujud tilawah boleh dikerjakan di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, di dalam sholat bagaimana caranya? Misalnya ketika kita membaca ayat, membaca surat dalam sholat, kemudian kebetulan yang dibaca itu ayat sajdah dan kita tahu yang dibaca itu merupakan ayat sajdah, maka kita setelah ayat tersebut langsung sujud terlebih dahulu, lalu nanti berdiri lagi untuk menyempurnakan sholatnya. Bisa dipahami tidak? Jadi sujud dulu, sujud dulu, setelah ruku teh atau suku atau sujud langsung berdiri untuk menyempurnakan sholat, itu melaksanakan ruku dan seterusnya. Kalau berjamaah ikuti gerakan imam. Ketika imam sujud melakukan sujud tilawah, maka kita pun sujud. Tapi kalau imam tidak sujud, kita tidak boleh sujud. Karena kalau berjamaah itu kita sebagai makmum ikuti gerakan imam. Yang kedua, sujud tilawah di luar sholat. Di dalam sholat boleh pakai sujud tilawah, boleh bisa. Ketika kita membaca, misalnya ketika baca ayat Al-Quran, kemudian yang terbaca ayat sajdah, maka simpan dulu Quran, lakukan sujud. Atau mendengar kita sedang i'tikaf di masjid, atau mungkin di rumah, ibu, bapak, atau adik kalian membaca ayat Al-Quran, baca sajdah, kita langsung sudah untuk melakukan sujud tilawah. Sampai sana ada tidak sujud tilawah? Tidak. Nah, jadi intinya sujud tilawah itu
itu sujud yang dilakukan ketika mendengar bacaan ayat sajdah. Adapun cara-caranya sama seperti sujud-sujud yang lain seperti yang kemarin kita praktekkan kan, Wildannya sebagai model sujud syukur dan sujud sahwi. Oke, sampai sana tentang materi sujud tilawah. Silakan kalian untuk membaca dulu materi sedikit. Selanjutnya untuk melakukan tanya jawab. Boleh antar teman, boleh silakan. Kalau boleh sama bapak nanya, kalau yang tidak paham silakan. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab. Ya, untuk yang mau lagi materi, mungkin kalau bertanya sama teman biasanya suka hafal, suka hafal. Tidak jangan hanya mendengarkan. Silakan ada yang mau bertanya terlebih dahulu atau mengajukan pertanyaan. Maka terkait sahabat. Silakan. Kalau sesuai absen. Sesuai absen. Nanti ditanyakan ditunjukkan kepada siapa, silakan bebas. Boleh ke bapak atau ke teman. Silakan Wildan mau bertanya Wildan. Stop Wildan mau bertanya. Stop bertanya kepada siapa? Dan Stop silakan bertanya. Kamu ditanya. Kalau Sanita mau ada pertanyaan? Boleh kalau yang patut penasaran pertanyaan mangga. Salah satu tilawah yaitu ada yang menjawab satu tilawah. Stop beda. suci dari hadas, Kemudian suci dari najis, menghadap kiblat dan menutup aurat dalam melakukan sujud tilawah, yaitu niat takbiratul ihram sujud 1 kali, salam setelah sujud sambil duduk dan tertib. Itu syarat dan rukun ya, tepatnya syarat dan rukun. Kalau syarat sujud tilawah ada 4 kan. Yang pertama sujud dari hadas, yang kedua sujud dari najis, yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat menutup aurat. Syarat sujud tilawah. Bagus pertanyaannya, dijawab juga bagus. Silakan yang lain. Ada yang mau pertanyaan? Silakan nomor kedua. Apa pengertian sujud tilawah? Apa pengertian sujud tilawah? Ada yang mau jawab? Pengertian tilawah. Oke, naik silakan Kak. Ya, pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat Ya. Betul, sujud tilawah adalah sujud dilakukan saat kita mendengar atau membaca ayat saja. Ada lagi, silakan Wildan. Dan contoh ayat-ayat sajadah. Contoh ayat saja. Mau disebutkan nama suratnya atau dibaca sama ayat-ayatnya? Sama siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, saya yang menjawab. Robi. Silakan Robi. Contoh ayat saja. Pertanyaan contoh. Ada mana? Innal ladina indah Sebutkan aja suratnya. surat Al-A'raf ayat 206. Nah, Innal ladina inda rabbika wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. lagi. Surat Ar-Ra'd Ayat. ayat 15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh tau'an wa karha. Surat An-Nahl ayat 39, walillahi yasjudu man fis samawati wa hum la yastakbiruna. Surat Al-Isra ayat 108, wayahiruna lillahi qadiyam yafuna wa yajiduhum khusuhan. Ada yang membantu? Silakan yang lain. Capaiannya, benar bacaan capek. Silakan sebutkan saja ayat-ayatnya, nggak apa-apa. Sama suratnya, ayatnya.
Ayat 25 surat As-Sajdah. Ayat 15 surat Shad. Ya, terima kasih jawabannya. Ada yang lain pertanyaan? Kalau tidak cukup. Sekian Pak. Ya, cukup. Maka jadi dari beberapa pertanyaan tadi, nah, kita bisa ambil kesimpulannya bahwa pengertian sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau Baca surat Sajdah. ayat sajdah. Hukumnya adalah sunnah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Kemudian macam-macam ayat saja di sana ada 15 ya, 12 surat dan termasuk ke dalam ayat saja. Selanjutnya syarat dan rukunnya tadi sudah disebutkan, syarat dan rukun sujud tilawah. Terus tata caranya boleh dua cara, boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Itu sampai di sana. Selanjutnya kita akan memasuki pembacaan soal ya. Soal. Di sini ada soal tentang sujud tilawah. Silakan boleh dikerjakan. Kelihatan? Ya. Kelihatan ini. Jelaskan ya, teruskan dari tentang sujud. Nanti bukunya bukan ya. Kering Pak. Sudah selesai kerjakannya? Nah, silakan bukunya kumpulkan, nanti akan bapak periksa ya. Silakan kumpulkan ke depan. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini Bapak anggap cukup sekian, dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan bisa lebih aktif dalam belajar. Nanti kita bertemu untuk materi tentang zakat kelas 8. Sampai di sana untuk pertemuan ini Bapak cukup dengan ucapan bersama-sama. Alhamdulillah.